Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dengan NIM 22104112126. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia. Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia merupakan ilmu yang mengkaji secara khusus dinamika sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, serta interaksi antara subsistem sosial pembentuknya. Salah satu subsistem yang penting untuk dikaji adalah tentang demokrasi konsensus yang dianut di Indonesia saat ini. Pada presentasi ini akan dibahas beberapa poin penting, diantaranya yang pertama yaitu apa itu demokrasi konsensus, yang kedua konteks struktural demokrasi konsensus, yang ketiga demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik, yang keempat elemen-elemen dalam demokrasi konsensus, dan yang terakhir demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu apa itu demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus itu adalah sebuah bentuk demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan yang ada, sehingga semua pihak merasa diwakili. Beberapa ciri dari demokrasi konsensus antara lain. Yang pertama yaitu adanya negosiasi dan kompromi lintas kepentingan. Yang kedua, penekanan pada musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat mayoritas. Yang keempat, menjaga inklusivitas dengan melibatkan semua pihak. Yang kelima, terdapat penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Pembahasan yang kedua yaitu konteks struktural demokrasi konsensus. Dalam konteks struktural demokrasi konsensus dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik yang dirancang untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan, sehingga hal tersebut sangat relevan dengan struktur masyarakat majemuk yang ada di Indonesia saat ini, karena memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan politik. Sebab daripada itulah, sistem politik di Indonesia dirancang untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut, agar tidak ada suatu kelompok pun yang mendominasi proses pengambilan keputusan. Pembahasan yang ketiga yaitu demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Sebagai sistem manajemen konflik, demokrasi konsensus menekankan pada dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Model manajemen konflik ini berpandangan bahwasanya konflik itu merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi peluang untuk membangun kebersamaan. Model ini juga efektif untuk diterapkan di Indonesia atau negara-negara majemuk, karena dapat membantu untuk mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan meningkatkan rasa kebersamaan antar kelompok atau masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu elemen-elemen yang ada dalam demokrasi konsensus. Terdapat 5 elemen dalam demokrasi konsensus. Yang pertama yaitu musyawarah untuk mufakat, yang kedua gotong royong, yang ketiga toleransi, yang keempat akomodasi, dan yang terakhir adalah kekeluargaan. Pembahasan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia sendiri adalah sebuah manifestasi dari nilai-nilai demokrasi konsensus dengan berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi liberal individualitis, melainkan demokrasi komunal yang mengutamakan konsensus dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia yang majemuk saat ini. Dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya demokrasi konsensus merupakan bentuk demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga semua pihak merasa terwakili. Dalam konteks strukturalnya, demokrasi konsensus sangat relevan dengan keadaan atau kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, karena yang memiliki keragaman identitas. Sebagai sistem manajemen konflik, demokrasi konsensus menekankan pada dialog dan negosiasi untuk membangun atau mencapai kata konsensus. Demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia sendiri mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi konsensus dengan mengusung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi liberal individualis, melainkan demokrasi komunal yang mengedepankan mufakat dan keadilan bagi seluruh warga negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.